Langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu pengertian logistik dan rantai pasokan internasional. Logistik internasional mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi dari satu negara ke negara lain secara efisien. Rantai pasokan internasional atau global supply chain adalah jaringan perusahaan, pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan yang beroperasi di berbagai negara untuk memastikan produk atau layanan sampai ke tangan konsumen dengan optimal. Peran teknologi dalam logistik dan rantai pasokan internasional seperti kecerdasan buatan atau bisa disebut AI memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam rantai pasokan global. Sistem distribusi dan transportasi global adalah jaringan kompleks yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa dari produsen ke konsumen di seluruh dunia. Sistem ini mencakup berbagai moda transportasi, infrastruktur logistik, dan strategi distribusi yang memastikan efisiensi, kecepatan, serta biaya optimal. Sistem distribusi global. Beberapa metode utama dalam distribusi global meliputi saluran distribusi seperti distribusi langsung, distribusi tidak langsung, yang terakhir distribusi omnichannel. Ada beberapa jenis distribusi. Yang pertama, distribusi eksklusif, yang kedua, distribusi selektif, yang ketiga, distribusi intensif. Sini ada beberapa tantangan dalam sistem distribusi dan transportasi global. Yang pertama, regulasi perdagangan, kebijakan perdagangan internasional, tarif bea cukai, dan standar keamanan. Yang kedua, gangguan rantai pasok, pandemi, bencana alam, dan konflik geopolitik dapat menghambat distribusi. Yang ketiga, keberlanjutan, tekanan untuk mengurangi emisi karbon dalam transportasi dan distribusi. Di sini ada beberapa sistem transportasi global. Yang pertama, transportasi laut, yang kedua, transportasi udara, yang ketiga, transportasi darat, yang keempat, transportasi pipa. Di sini ada beberapa tantangan dalam sistem distribusi dan transportasi global. Yang pertama, regulasi perdagangan, kebijakan perdagangan internasional, tarif bea cukai, dan standar keamanan. Yang kedua, gangguan rantai pasok, pandemi, bencana alam, dan konflik geopolitik dapat menghambat distribusi. Yang ketiga, keberlanjutan, tekanan untuk mengurangi emisi karbon dalam transportasi dan distribusi. Inovasi dalam distribusi dan transportasi global, otomatisasi dan robotik dalam pergudangan dan pusat distribusi, logistik hijau menggunakan kendaraan listrik dan energi terbarukan. Selanjutnya, tantangan dalam rantai pasokan internasional. Rantai pasokan internasional adalah jaringan kompleks yang melibatkan berbagai pihak seperti produsen, pemasok, distributor, dan pengecer di berbagai dunia. Dalam operasinya, rantai pasokan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efisiensi, biaya, dan keandalan pengiriman barang. Seperti yang pertama, gangguan pada rantai pasokan. Di saat pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan besar dalam produksi, transportasi, dan distribusi barang. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai dapat merusak infrastruktur logistik dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Konflik geopolitik seperti perang dan ketegangan politik dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Yang kedua, biaya dan efisiensi logistik seperti fluktuasi harga bahan bakar. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya transportasi laut, darat, dan udara. Selanjutnya, biaya pergudangan dan distribusi, sewa gudang, dan biaya tenaga kerja yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas. Keterlambatan kapasitas transportasi.
Kekurangan kontainer dan backlog di pelabuhan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan perdagangan, perubahan tarif dan bea cukai, kebijakan proteksionisme dan pajak impor dapat meningkatkan biaya operasional. Standar keamanan dan kepatuhan, persyaratan, sertifikasi, dan regulasi yang berbeda di tiap negara dapat memperlambat distribusi barang. Pembatasan ekspor impor. Negara tertentu mungkin membatasi ekspor bahan baku penting, mengganggu pasokan global. Yang keempat, teknologi dan digitalisasi. Kurangnya transparansi dan visibilitas. Tanpa sistem pelacakan real time, sulit untuk memantau pergerakan barang, serangan siber dan keamanan data. Rantai pasok yang semakin digital rentan terhadap serangan peretas. Keterbatasan infrastruktur. Beberapa negara dan perusahaan masih menggunakan sistem lama yang kurang efisiensi. Yang kelima, keberlanjutan dan lingkungan. Tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Transportasi laut dan udara memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Selanjutnya, peran teknologi dalam manajemen logistik. Teknologi telah menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keandalan manajemen logistik. Dengan adopsi teknologi canggih, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasok, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa peran utama teknologi dalam manajemen logistik. Yang pertama, otomatisasi dan robotika. Robot gudang dan sortasi menggunakan robot untuk menyortir dan memindahkan barang di gudang. Misalnya, Amazon menggunakan robot Kiva. Otomatisasi proses logistik. Sistem otomatis dalam pemesanan, pencatatan stok, dan pengelolaan inventaris mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, AI dan machine learning. Prediksi permintaan. AI membantu perusahaan meramalkan permintaan berdasarkan data historis dan tren pasar. Optimasi rute pengiriman. AI juga dapat menentukan rute tercepat dan paling hemat biaya untuk transportasi. Yang ketiga, Internet of Things dan sensor cerdas. Pelacakan real time memungkinkan pemantauan lokasi barang dan kondisi lingkungan dalam pengiriman. Manajemen inventaris cerdas mendeteksi tingkat stok dan secara otomatis memperbarui sistem inventaris. Pemantauan suhu dan kelembapan penting untuk logistik barang sensitif seperti makanan dan farmasi. Yang keempat, blockchain dalam rantai pasok, keamanan dan transparansi, menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, meningkatkan visibilitas rantai pasok. Selanjutnya, kontrak digital otomatis yang dapat dieksekusi tanpa perantara, mempercepat proses pembayaran dan pengiriman, pencegahan pemalsuan, membantu melacak keaslian produk, terutama dalam industri farmasi dan barang mewah. Yang kelima, sistem manajemen transportasi dan sistem manajemen gudang, atau bisa disebut TMS, yaitu sistem manajemen transportasi, mengelola operasi transportasi dengan mengoptimalkan rute, pelacakan kendaraan, dan mengatur biaya logistik. Sistem manajemen gudang mengoptimalkan penyimpanan barang, pengambilan pesanan, dan pemrosesan pengiriman dalam gudang. Sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai aspek logistik dan satu platform. Yang keenam, drone dan kendaraan otonom. Drone pengiriman seperti Amazon dan perusahaan lain mulai mengembangkan pengiriman menggunakan drone untuk wilayah terpencil. Kendaraan otonom seperti truk tanpa mengemudi mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi transportasi.
Robot kurir digunakan untuk pengiriman jarak dekat, terutama di perkotaan. Jadi kesimpulannya, teknologi dengan merevolusi manajemen logistik dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan dalam rantai pasokan global. Perusahaan yang mengadopsi teknologi seperti AI, blockchain, dan otomatisasi akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan logistik modern. Di sini ada beberapa strategi pengurangan biaya operasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan adalah kunci untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing bisnis. Berikut adalah beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan. Yang pertama, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Otomatisasi proses. Menggunakan teknologi seperti AI dan sistem manajemen untuk mengurangi tenaga kerja manual. Optimasi tenaga kerja. Menerapkan kerja fleksibel, mengurangi jam lembur, atau menggunakan tenaga kerja kontrak jika memungkinkan. Digitalisasi. Mengurangi penggunaan kertas dengan sistem digital untuk dokumentasi, kontrak, dan laporan. Yang kedua, pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien. Negosiasi dengan pemasok. Mencari pemasok dengan harga lebih kompetitif atau melakukan negosiasi ulang kontrak. Pengurangan persediaan berlebih. Menggunakan sistem manajemen inventaris untuk menghindari overstocking dan dead stock. Diversifikasi pemasok. Menghindari ketergantungan pada satu pemasok untuk mengurangi resiko kenaikan harga atau keterlambatan. Yang ketiga, optimasi biaya transportasi dan logistik. Konsolidasi pengiriman. Menggabungkan pengiriman untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Menggunakan rute optimal. Memanfaatkan sistem manajemen transportasi untuk menentukan rute pengiriman paling hemat biaya. Otomatisasi dalam pergudangan. Menggunakan sistem manajemen gudang untuk mengurangi biaya penyimpanan dan tenaga kerja. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional. Cloud computing mengurangi biaya perangkat keras dan memiliki dengan menyimpan data di cloud. AI menganalisis data untuk mengidentifikasi area yang bisa dikurangi biayanya tanpa mengorbankan kualitas. Yang kelima, penghematan dalam biaya energi dan utilitas. Pengurangan energi terbarukan, Jadi kesimpulannya, pengurangan biaya operasional harus dilakukan dengan strategi yang cerdas dan terukur agar tidak mengganggu produktivitas dan kualitas layanan. Dengan memanfaatkan teknologi, mengoptimalkan rantai pasok, dan mengelola sumber daya dengan efisien, bisnis dapat meningkatkan profitabilitas sekaligus mempertahankan daya saing di pasar. Jadi kesimpulan tentang logistik dan rantai pasokan internasional. Logistik dan rantai pasokan internasional merupakan elemen vital dalam perdagangan global, memungkinkan perusahaan mengirimkan barang dan jasa secara efisien ke seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi, sistem logistik semakin terintegrasi, otomatis, dan berbasis data, memungkinkan peningkatan efisiensi serta pengurangan biaya operasional. Namun, rantai pasokan internasional juga menghadapi berbagai tantangan seperti gangguan global, contohnya pandemi, bencana alam, konflik geopolitik, dan fluktuasi biaya transportasi, regulasi perdagangan yang kompleks, serta tuntunan agar keberlanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu menerapkan strategi adaptif seperti diversifikasi pemasok, pemanfaatan teknologi seperti AI, serta optimalisasi proses logistik melalui sistem manajemen yang lebih cerdas.
Secara keseluruhan, keberlanjutan dan ketahanan rantai pasokan menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan pasar global. Perusahaan yang dapat mengelola logistik secara fleksibel, efisien, dan inovatif akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam ekosistem bisnis global yang semakin dinamis.